warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Roroti Widyastuti SPD selaku mentor orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta orientasi, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Nur Fauzan selaku peserta pengenalan nilai dan etika instansi bagi pemerintah dengan perjanjian kerja dari SMA Negeri 11 Semarang. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya menyampaikan pemaparan istilahnya laporan dari orientasi yang telah kita lakukan mulai tanggal 15 sampai hari ini. Semoga perjalanan ini kita senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan bisa selesai dengan hasil yang sangat memuaskan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari pemaparan materi ini saya pertama akan menyampaikan sebagaimana struktur laporan pada hari ini akan saya bagi menjadi 5 bab, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Selanjutnya pada bab 1 yang berisi terkait pendahuluan, yaitu berisi dengan latar belakang, maksud dan tujuan, waktu dan tempat. Terkait latar belakang, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan. Sedangkan yang kedua atau B, maksud dan tujuan. 1. Maksudnya dari kegiatan ini adalah pertama untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua adalah tujuan. Sedangkan untuk tujuan ini, yang pertama adalah untuk memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, khususnya di Jawa Tengah ini. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Arti akhlak itu tentunya adalah perilaku atau pekerti, agar kita sebagai P3K ini mempunyai akhlak atau karakter sebagaimana karakter bangsa kita, yaitu karakter yang mulia. Sedangkan waktu dan tempat, di bab 2 di bab 2 nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah, visi dan misi. Apa sih visi misinya? Untuk visi, Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. Misinya yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Misi yang kelima, kesejahteraan sosial, budaya, dan ekonomi. Misi yang keenam, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Misi yang ketujuh, sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan. Dan yang kedelapan, misinya berkesinambungan atau kesinambungan pembangunan. Selanjutnya, struktur organisasi dan tata kerja. Dan dilanjutkan yang C, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. 1. Manajemen kepegawaian P3K ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K.
Yang kedua, penilaian kinerja P3K. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Dan yang ketiga, disiplin P3K. Sebagaimana terdapat dalam Permendikbud-Ristek nomor 13 tahun 2023 sebagai regulasi pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Bab 3. Di bab 3 ini adalah nilai dan etika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama adalah rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama itu visi misi, 2 tujuan dan sasaran, yang ketiga program strategis. Yang kedua atau B, struktur organisasi dan tata kelola, yang C, tupoksi P3K, yang D, rencana strategis SMA Negeri 11 Semarang. Yaitu ada visi misi, tujuan dan sasaran, dan yang ketiga adalah program strategis. Yang E, SOTK SMA Negeri 11, dan F, tupoksi P3K di SMA Negeri 11 Semarang. Bab 4 yaitu berisi rencana hasil kerja P3K. Yang pertama adalah pengelolaan kinerja pegawai ASN. Kinerja guru aplikasi dari BKN telah tersinkronisasi dengan aplikasi PMM dari Kemendikbud-Ristek. Yang kedua, rencana hasil kerja tahunan, dan yang ketiga adalah rencana kerja triwulan 4 tahun 2024. Nah, tabelnya seperti ini. Yang pertama yaitu ada RHK pimpinan yang diintervensi, yang kedua RHK, terus yang ketiga ada aspek, yang keempat indikator kinerja individu, 5 target dan 6 kegiatan, sedangkan 7 adalah output kegiatan. Selanjutnya dari semua itu tujuannya untuk melengkapi aplikasi kinerja. Jadi kita tahu bahwa dalam proses kerja di instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kita punya kewajiban untuk senantiasa mengikuti dan mengisi PMM dan kinerja. Ini tujuannya adalah untuk monitoring dan evaluasi. Rencana hasil kerja yang saya susun khususnya dan umumnya untuk tenaga pendidikan semuanya, yaitu yang pertama adalah tersusunnya KOSP. Ini adalah acuannya dalam peningkatan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Ini tujuannya untuk mewujudkan dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang ketiga, praktek manajemen kelas. Ya, kalau praktek manajemen kelas tentunya kita langsung melakukan observasi atau pengamatan terkait dengan kekurangan ataupun kelebihan dalam proses kegiatan mengajar dan belajar di dalam kelas, baik dari pendidik maupun peserta didik. Yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan sarana dan prasarana, termasuk SDM di masing-masing lingkungan sekolah. Yang keempat, melaksanakan tugas tambahan, yaitu administrasi wali kelas. Tentunya terkait dengan presensi, terus persoalan-persoalan siswa, pembinaan siswa dan lain sebagainya. Yang kelima adalah pengembangan kompetensi guru. Kita tahu bahwa di sekolah ini ada peningkatan kualitas atau pembinaan guru. Yang pertama ada pelatihan mandiri, ini biasanya melalui PMM. Yang kedua, kegiatan berbagi praktek baik. Karena mandirinya direvisi tadi sama Pak Pri, berbagi praktek baik. Ini bisa kita melakukan kombel kelompok belajar melalui instansi sekolah masing-masing atau melalui MGMP
musyawarah guru mata pelajaran. Dan yang ketiga, kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Ini biasanya yang diadakan oleh dinas-dinas terkait yang terkait dengan pengembangan atau peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang keempat, kegiatan seminar, lokakarya, dan webinar yang sifatnya lokal maupun nasional. Dari pemaparan ini di bab 5 dapat saya simpulkan. Yang pertama, pemahaman dan pengenalan pada tugas pokok dan fungsi bagi para ASN P3K. Ini biar kita menjadi lebih paham, lebih tahu apa saja fungsi dan tugasnya. Yang kedua, memberikan pendampingan para ASN P3K agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Karena ini sifatnya dinamis, selalu ada pengembangan, ada perubahan, dan kita tidak lepas dari hal ini, harus mampu menyesuaikan. Karena memang yang namanya pendidikan ini selalu meningkat, apalagi dengan munculnya perkembangan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mau tidak mau kita harus mengikuti dan melaksanakannya. Nah, untuk itu perlu integritas dalam bekerja. Artinya kita harus menyatu dan punya sense of belonging, rasa memiliki, katanya Bu Eka. Yes. Ya, jadi selanjutnya manfaat ya. Jadi manfaat yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Jawa Tengah. Dan yang kedua, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Karena kita sebagai pendidik atau guru, biasanya kalau di masyarakat ini kita dianggap serba bisa. Dikongkon Panotocoro siap, dikongkon ceramah oke, disuruh menjadi ketua RT harus mau. Dan inilah di luar tugas, di luar guru itu seperti itu. Apalagi di dalam sekolah atau instansi pemerintah Jawa Tengah, tentunya kita harus membekali diri kita masing-masing untuk meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Demikian pemaparan laporan yang dapat saya sampaikan. Tentunya ada hal yang kurang berkenan atau kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari hal ini apabila ada yang mau ditanyakan ataupun kritikan, saran, dipersilahkan. Yuk, tadinya awalnya tidak apa-apa, sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya muncul kenyamanan yang lebih nyaman dibandingkan dengan suami atau istri di rumah. Nah, itu jangan sampai dilanjutkan ya Bapak Ibu. Panjenengan sudah merasakan nyamannya, lebih nyaman di luar daripada di rumah, itu harus segera mengingatkan diri sendiri, alarm diri sendiri, stop. Siapa lagi yang mengingatkan kalau bukan panjenengan sendiri untuk panjenengan sendiri? Kalau orang lain mana tahu hatinya masing-masing, karena di dalam hati masing-masing itu sudah ditutup oleh Allah untuk tidak diketahui orang lain, hanya dia sendiri yang tahu. Jadi bersyukurlah panjenengan, hati panjenengan tidak terbuka luas dan tidak terpandang oleh orang lain karena ditutupi dari rasa malu. Jadi itu yang saya tekankan di pembicaraan tentang disiplin P3K. 1, kenyamanan yang nanti muncul pada selingkuh. Ketika selingkuh terjadi, dan akan dilepas dari P3K. Sehingga upaya panjenengan yang sebelumnya dari PTT sudah bersyukur menjadi P3K, ketika P3K sudah bersyukur menjadi ASN, tapi bersyukurnya kemudian terganggu atau tergoda oleh rasa nyaman yang tadi muncul dalam perjalanan pekerjaan, kemudian malah menghapus atau memutus P3K yang seharusnya disyukuri dengan prestasi yang lebih baik dan kinerja yang lebih baik, tetapi apa daya sudah tergoda seperti itu. Eman-eman ya Bapak Ibu, eman-eman. Kasihan keluarga di rumah juga akan merasa sedih ketika panjenengan sudah sampai di titik ini tapi harus meninggalkan posisi ini. Itu saja tambahan dari saya. Makasih Pak Fauzian, guru agama sekalian tausiah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Studi atas
menjadikan kegiatan ini lebih baik lagi. Sekian dari saya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.